Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Indra Channel dengan saya sendiri di Indra Sarwapalaka dan saya Kipatya Rajendra. ya, Kipatya Rajendra masih sama, saya masih ditemani beliau Ki Jendra. Iya, ya, bisa dipanggil Ki Jendra. Malam ini kita akan membahas apa, Ki Jendra? Malam ini kita akan membahas tentang sejarah masa lampau. Ya, sejarah masa lampau ya. Sejarah tentang ramalan Jayabaya. Ya, ramalan Jayabaya, Prabu Jayabaya. Iya, Prabu Jayabaya. Pada tahun kembar. Ya, Tahun sepertinya akan menarik. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan kupas sedikit sejarahnya. Kita Sedikit. belajar di sini sambil mengenang sejarah masa lampau. Yang mungkin saudara-saudara di rumah mungkin sudah beberapa yang tahu tentang, ada yang beberapa mungkin belum tahu, belum pernah mendengar, juga yang pernah membaca juga ya tentang Jayabaya. Ya, ramalan Jayabaya. Siapakah Prabu Jayabaya? Prabu Jayabaya adalah raja ketiga dari kerajaan Kediri. Dia memimpin pada tahun 1135 sampai 1157. Ya, lama sekali. Lama sudah beberapa abad lama. Dan konon katanya ramalan-ramalan itu terjadi Ya. hingga saat ini, hingga detik ini. Ya. Mari kita sedikit bercerita, sedikit mengupas Prabu Jayabaya itu tentang ramalannya. dikenal tentang beliau yang bisa meramalkan masa depan. Ya, bisa meramal masa depan di tahun yang akan datang. Dalam ilmu Jawa mawas kita. Ya, mawas kita. Ya, yang pertama, ramalan yang pertama apa? bisa kita bahas ramalan tentang handphone atau HP. Handphone. Yang berbunyi seperti ini. Bumi saya suwe saya mengkeret nganti sak kepel. Bumi saya suwe saya mengkeret. Bumi semakin lama semakin apa namanya? Menyempit. Hingga segenggaman tangan. Dan itu sudah terjadi juga di tahun ini. Seperti ini handphone. Ya, handphone. Kenapa bisa dikatakan handphone? Mungkin perlu penjelasan saudara-saudara kita di rumah. Arti dari apa namanya ramalan yang tadi. Mungkin itu sudah ya. Apa itu namanya? Sudah paham mungkin tentang bab handphone ini. Bumi saya suwe saya mengkeret nganti sak kepel. Jadi bumi itu isinya dijadikan satu. Ya, hingga segenggaman tangan. Jadi mungkin dari semua ilmu bisa informasi dan lain-lain itu ada di genggaman tangan. Orangnya jauh dan sebagainya, seperti kalayak bumi itu bisa ditunda. Ya, begitulah itu ya. Mungkin kalau teman-teman di rumah belum paham pemahamannya seperti itu, bisa buat wawasan. Kemudian yang ramalan selanjutnya. Yang ramalan selanjutnya adalah pancen wolak-walik ing jaman amenangi jaman edan. Ora edan ora kemanan sing waras padha gagas wong tani padha ditelateni. Ya, itu kedua, ramalan kedua. Memang terbolak-baliknya zaman adalah zaman gila. Zaman sekarang mungkin bisa dikatakan sekarang itu zamannya sudah zaman gila, zaman edan orang Jawa. Ya. Tidak gila, tidak kebagian. Yang sehat akal perilakunya gagal. Para petani ditekan. Ya, seperti itulah ramalan kedua dari Jayabaya. Yang ramalan kedua itu. Untuk ramalan yang kedua mungkin sedikit penjelasan petani dikekang apa namanya tadi
pertama tadi apa namanya? Angen-angen zaman edan. Mengenai zaman edan, jadi Ora edan ora kemana. jadi zaman sekarang ini mungkin ya bisa dikatakan terjadi seperti itu ya. Zamannya orang-orang itu dengan apa namanya, harus orang-orang banyak yang Gila akal kan pikirnya, apapun, ya. akal Akal pikirnya pikirnya. sudah enggak ya gila, udah enggak sehat. Ya benar. Terus ada yang berpendapat bahwa walik zaman yang dimaksud Sang Prabu adalah tahun yang bila dibaca depan dan belakang pengucapannya sama. Misalnya tahun 1717, kemudian 1818, 1919, dan sekarang 2020. Ya, itu adalah tahun kembar di ramalan Jayabaya. Pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa-peristiwa besar yang sanggup mengubah tatanan dunia. Ya, mungkin Ya. bisa juga terjadi di masa kini. Tahun ini kita ya banyak sekali sesuatu yang mengguncang dunia ya. Mungkin lebih baiknya kita bahas yang satu persatu. Ya, satu persatu ya. Tahun 1212 itu zamannya Ken Arok. Zaman Ken Arok Ya, zaman Ken Arok. Tahun kembar ini adalah masa munculnya tokoh Ken Arok. Beliau adalah pendiri kerajaan Tumapel yang kemudian terkenal dengan nama Singosari. Beliau memerintah pada tahun 1222 sampai 1227. Ya. Ini peristiwa besar juga, terkenalnya tokoh Ken Arok ya. dari cerita masyarakat juga. Mungkin kemudian di tahun 1313, jadi 1313 itu tahun kembar juga. Tahun-tahun sekitar ini adalah masa kerajaan Majapahit berjuang memadamkan pemberontakan kerajaan seperti pemberontakan Lembu Suro dan Nambi. Zaman masa lama. Ya, gejolak pemberontakan di masa Majapahit di masa Lembu Suro dan Nambi. Ini juga sempat menguncangkan cerita peradaban dunia juga di persatuan antara Nambi Sora dan Nambi. Nambi Sora dan Lembu Sora dan Nambi. Ya, ini pemberontakan untuk Raja Majapahit itu. Ya. Kemudian pada tahun 1414 atau tahun 1414 itu ada tragedi perang Pargreg. Perang Pargreg itu perang apa ya mungkin? Perang Pargreg itu adalah perang perebutan kekuasaan kerajaan Majapahit. Ini bisa juga ini perang antar saudara juga. Berarti perang saudara ya? Perang saudara. Perang saudara. Ada tahun berapa itu tadi? 1414. 1414. Perang Pargreg berakhir setelah Wirabumi dipancung, namun perang saudara terus terjadi hingga saat ini. Oh, enggak saat ini, saat 1414-nya. Pas zaman itu. Iya, pas zaman itu, bukan zaman ini gitu. Saya kira hingga saat ini. Tapi mungkin ada kalau masih perang saudara kita lihat juga di televisi juga, berita-berita juga masih banyak perang saudara di Indonesia juga. Untuk selanjutnya nih Di tahun 1515. Tahun 1515 itu Nusantara versus Portugis. Jadi ceritanya Portugis menguasai wilayah strategis Malaka. Pati Unus Raja Kerajaan Demak dengan dibantu armada kapal perang Majapahit, Banten dan Aceh bertempur melawan Portugis. Armada ini gagal karena kalah teknologi kapal dan persenjataan. Jadi datangnya Portugis ke Nusantara, cerita Portugis ke Nusantara untuk menguasai perdagangan di Nusantara. Ini ceritanya seperti itu di tahun 1515. Kemudian kita lihat di tahun
1616. Ini adalah bercerita tentang VOC. Tahun kembar ini diwarnai dengan penguasaan tanah Nusantara oleh Serikat Dagang. VOC bentukan Belanda. Ya. Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram berusaha untuk mengusir penjajah asing dari tanah Jawa. Ini sekitar tahun 1616 ya, 1616. Kemudian kita beralih ke selanjutnya di tahun kembaran selanjutnya tahun 1717. Ya, masih tentang VOC ini. VOC masih menguasai tanah Jawa terutama. Pasukan mendukung untuk Suropati bergabung dalam pemberontakan Arya Jaya Puspita di Surabaya tahun 1717. Putra-putra Untung Suropati dan para pengikutnya dibuang VOC ke Sri Lanka. Ya, ini di tahun 1717. Kemudian kita berlanjut di 1818. Ini tentang Pangeran Diponegoro. Tahun kembar ini diwarnai dengan perjuangan gigih Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda. Ya. Iya. Sebelumnya terjadi perang di Cirebon di tahun 1802 sampai 1818. Kemudian ini yang ini sedikit mungkin sudah tahu kebanyakan juga. Di tahun 1919, tahun kembar 1919, ini terjadi suatu penyakit Great Influenza Pandemic. Jadi Great Influenza Pandemic terjadi tahun 1918 sampai 1920 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk juga seperti ini yang sedang ini wabah corona ini. Kalau dulu wabah influenza, penduduk Indonesia yang meninggal sekitar 4,26 sampai 4,37 juta orang untuk Pulau Jawa. Ya, hanya Pulau Jawa. Data Pulau Jawa itu sekitar 4 juta lebih. Dan sekarang pada tahun kembar yang sekarang ini adalah tahun 2020. Kira-kira terjadi lagi sesuatu yang menggemparkan dunia. Seperti apa yang dikatakan Prabu Jayabaya, setiap tahun kembar pasti ada sesuatu yang mengguncangkan dunia. Seperti sekarang kita tahun yang sekarang ada ada wabah corona COVID-19 yang menyerang seluruh dunia ya, dari Wuhan yang pertama, kemudian menyebar sampai di Indonesia sendiri. Mungkin sangat banyak sekali juga sudah banyak. Ya, sangat banyak. Ya, seperti pulang sebenarnya. Ya mungkin ramalan dari Jayabaya memang bisa pembelajaran buat kita. Selalu waspada, cermat, waspada dan hati-hati. Mawas kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ramalan Jayabaya. Kalau untuk ramalan secara Jayabaya sendiri kan sesuatu biasanya yang diramalkan itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mungkin kalau teman-teman di rumah pengen tahu informasi sedikit tentang ramalan Jayabaya, asal usulnya seperti apa, bisa tanya ke Indra. Iya, bisa tanyakan ke saya. Ini baru tentang kembar.
masih banyak ramalan Jayabaya lagi yang nanti akan kita kupas di episode berikutnya mungkin. Ya, untuk menyikapi apa yang terjadi di tahun ini, karena ini juga merupakan tahun kembar juga. Ya, kita tetap cermat, waspada dan hati-hati. Ya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus semangat. Kita lewati pandemi ini dengan penuh semangat ya. Penuh semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tetap sabar walaupun Sabar. seperti ini ya, kita semua mengalami, nggak bisa kemana-mana, jalan-jalan ditutup, lockdown. Yang penting tetap taati aturan pemerintah. Tetap kita di rumah saja. Di rumah saja. Misalkan terpaksa harus keluar, ya tetap pakai masker. Jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker dan juga hand sanitizer. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, jaga jarak. Seperti kita agak kesana. Oh iya. Ya agak kesana. Karena Gitu kita ya. malam ini di rumah terus. Di rumah ya. terus ya. Sehari tadi di rumah terus. Nah, Alangkah baiknya kalau keluar bertemu dengan orang-orang asing, jaga jarak 1 meter 1 meter. sampai dengan 2 meter ya. Untuk menjaga karena kita yang nggak tahu, karena virus yang menyebar saat ini, virus corona atau COVID-19 itu tidak bisa dilihat dengan mata, iya. tidak bisa dideteksi juga. Iya. Dan juga ketika kalau sudah pulang jangan lupa cuci tangan dengan benar, Jaga kebersihan. jaga kebersihan, mandi dan lain-lain. Seperti itu Yudi. Iya. Nah, mungkin untuk kedepannya masih ada ramalan Jayabaya yang akan kita bahas tentang apa itu. Masih banyak. Masih banyak sekali. Mungkin ada ramalan yang mengatakan bahwa Pulau Jawa itu akan menghilang. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa Pulau Jawa itu akan menghilang, entah itu kapan, apakah benar atau tidaknya, Ya. mungkin bisa kita kupas lagi Nanti di episode berikutnya. berikutnya. Kemudian kita berdoa bersama-sama agar apa yang terjadi di tahun ini, semoga segala wabah, segala sesuatu yang mengguncang akan segera berlalu ya. Dan segera berlalu ya. Semoga saudara-saudaraku yang di rumah dimanapun Anda berada Selalu dilindungi olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sehat terus. Semoga tidak terjadi sesuatu yang Tidak kita inginkan. ya. Ya mungkin seperti itu ya Bung Isidro. Mungkin terima kasih, malam ini kita cukup dulu sampai di sini. Kita bahas nanti di episode selanjutnya tentang ramalan Jayabaya yang selanjutnya. Ya masih tetap di ramalan Jayabaya. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Salam persaudaraan, salam rahayu, Om Swastiastu. Sampai jumpa kembali. sampai jumpa.